untuk Jumat siang hari ini yang akan menjadi sebagai khotib Jumat adalah Bapak Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Bunyamin ASNA. Adapun yang bertindak sebagai imam adalah Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Asy'ari Siraj dengan muadzin Bapak Rabadi. Yang kedua, perlu kami ingatkan bahwa nanti malam Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Itikaf Kataran Raya diadakan kajian tafsir Quran. Waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Untuk itu monggo bersama waktu kami menunggu kehadirannya untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut. Yang ketiga, berkaitan dengan pengajian Tobat yang akan kita raya besok pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2025 bertempat di Mushola As-Sakinah. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 1 pagi dan insya Allah akan bersama oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Sularno, dosen Universitas Islam Yogyakarta. Kemudian yang keempat, dalam rangka menyambut kedatangan hari Asyura atau datangnya hari Asyura 10 Muharram tahun 1447 Hijriah, Takmir Masjid Al-Itikaf berencana akan mengadakan acara santunan anak yatim atau duafa dan pengajian adalah berbuka puasa Asyura. Bagi jamaah yang berniat berdonasi untuk acara tersebut, telah kami sediakan kotak donasi di Serabi sisi selatan Masjid Al-Itikaf Kataran ini. Untuk itu monggo bagi jamaah yang ada niat untuk berdonasi, kami persilahkan untuk mengisi kotak donasi yang telah kami siapkan di Serabi sebelah selatan Masjid Al-Itikaf ini. Terima kasih. Kemudian terakhir, bahwa satu angkas masjid sampai pada bulan atau yang lalu berjumlah Rp33.546.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp1.456.000. Infak lain-lain Rp1.918.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.628.000 sehingga saldo anggaran masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp32.292.000. Demikian keadaan wakaf masjid Al-Itikaf Kataran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang yang kita mulai, kepada seluruh jamaah yang besok-besok di rumahnya masih kosong, monggo untuk dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya kepada sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk ini, untuk itu sholat Jumat akan kita mulai. Kepada Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Bunyamin ASNA, Bapak Dr. Andes Haji Asy'ari Siraj maupun Bapak Rabadi disilakan. Sekian kami ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mari muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Baiklah kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diturunkan. Begitu banyak nikmat Allah sehingga kita sulit. Namun kita tidak perlu menghitung angka banyaknya, tapi yang jelas nikmat itu perlu kita syukur. Manakala kita bersyukur, Allah akan menambah. Marilah kita bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenarnya. Takwa di dalam pandangan Islam itu tidak sekedar keyakinan, tapi takwa di dalam agama kita itu adalah bagaimana kita mengucapkan lafaz takwa itu, kemudian hati kita meyakini dan anggota badan kita keyakinan, ucapan dan keyakinan itu kita laksanakan dengan perintah-perintah hingga dia melaksanakan perintahnya dan memberikan. Jadi tidak ketika kita waktu acara sudah kita menggunakan tapi tidak melaksanakan. Tapi kalau dalam khotbah ini kita menyampaikan pada jamaah bahwa takwa ini adalah ada 3 komponen, yaitu kita mengucapkan, kemudian diyakini dan kita hasilkan. Alhamdulillah kita pada siang hari ini melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Topik khutbah kita pada siang hari ini mungkin agak berbeda dari topik-topik sebelumnya, yaitu membebaskan Palestina dari penjajah. Paling tidak kita tahu bahwa saudara kita di Palestina ini sekarang terjadi mudah-mudahan dia bisa. Maka khutbah ini kami tampilkan untuk kita ketahui dan minimal kita mendoakan agar peperangan itu segera berakhir, dan juga kalau toh mereka yang mungkin wafat itu mendapatkan wafat yang hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Gaza masih membangun, Gaza masih dirundungkan kedudukan yang dilakukan oleh Israel, terutama dalam masalah yang mengancam pemusnahan genosida di Palestina terus berlangsung. Korban tewas akibat genosida per 15 sampai 16 Juni, dari 15 sampai 16 Juni 2025 mencapai 55.362 jiwa. Dan lebih dari 128.749.000 orang terluka sejak Oktober 2020. Sungguh besar korban adalah, sebagian korban adalah perempuan, anak-anak dan warga sipil.
ini sengaja dalam istilah genosid ini Israel mau menghancurkan orang-orang Palestina agar dia bisa memiliki bagian lebih dari 92% rumah infrastruktur publik hancur lebur rata. Umat Islam wajib bersatu membebaskan Palestina dari cengkraman, dari pemusnahan yang dilakukan oleh Israel. Firman Allah, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi Anda. Jihad fi sabilillah adalah fardu ain saat negeri kita kaum muslimin diserang oleh penjajah seperti Gaza diserang oleh Israel, maka kita wajib. Para sahabat Nabi telah berijma atas kewajiban kaum muslimin secara bersama-sama untuk memerangi dan mengusir musuh-musuh mereka, untuk menyerang dan musuh mereka yang menyerang dan menjajah. Yang berikut adalah kendala asobia adalah fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan, dan fanatisme nasional negara kebangsaan. Telah mengatur hingga menjadikan cerita saudara-saudara kita selama ini kita abaikan. Lihat saja negeri-negeri Arab yang berbatasan dengan Palestina, mereka acuh tak acuh mendiamkan saudaranya Palestina diserang dan melawan Israel sendiri. Padahal Islam memandang asobiah sebagai penyakit bawaan yang harus diwariskan, oleh jarinya zaman jahiliyah. Islam mengecam keras segala bentuk fanatisme asobiah, kebangsaan dan kesukuan itu tinggi. Dan yang ada adalah persatuan umat Islam sedunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena Islam telah tegas menghapus asobiah, fanatisme etnis kesukuan kebangsaan, dan mengganti dengan akidah Islam sebagai dasar persaudaraan dan loyalitas. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Maka bagaimanapun kita harus terus untuk membantu saudara-saudara kita. Untuk selanjutnya adalah perlunya dukungan negeri-negeri Islam untuk saudara kita di Palestina. Kendala asobiah bersifat politis dan ini harus ditinggalkan. Saatnya negara-negara di kawasan Arab untuk membantu Palestina dan menjaga semangat Israel. Negara-negara Muslim di kawasan Arab rasanya kurang peka terhadap masalah-masalah. Menerima, justru mereka memberikan normalisasi, melaksanakan normalisasi hubungan dengan. Jadi perlu diketahui bahwa di saat-saat Palestina diserang Israel, negara-negara di sekeliling Palestina itu justru mengadakan normalisasi hubungan dengan. Ini merupakan satu pertanyaan yang perlu disampaikan kepada negara-negara Islam yang ada di sekitar Palestina. Mengapa dia tidak membantu Palestina? Justru dia itu seakan-akan memberi
telah menuju kepada Israel. Di tengah perang yang sedang berkecamuk, tampillah Iran menyelamatkan umat Islam dengan rudalnya yang membuat Tel Aviv orang-orang. Jadi Iran tampil kemudian menyerang Israel yang beribu dari Tel Aviv, dan dia berhasil sampai bagaimanapun orang-orang Israel dan termasuk Amerika Serikat yang membackup membantu perang tersebut, mereka merasa kesibukan karena tidak diperkirakan serangan dari Iran itu Israel chaos terus dirudal Iran. Hal ini membahayakan lantaran Iran bisa menghabisi Israel. Bahkan jika benar Iran punya bom nuklir, maka Iran bisa menang di dalam kondisi tersebut. Mengakhiri khutbah ini, kami nukilkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 75, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustagfirina minal hijab wal nisa wal walida. Apa alasan kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki perempuan dan anak? Ayat inilah yang mengilhami Iran tampil untuk berperang melawan arogansi. Dan alhamdulillah di atas kertas mereka ini bisa leading, bisa kita doakan mudah-mudahan perang ini akan segera berakhir. Barakallahu wa wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wa innal muslimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qawiyya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa